Jadi kenapa kita vaksin sekarang? Sekarang dari sekolahannya Sibil wajib buat anak usia 10 tahun mereka sebenarnya dapat vaksin free di puskesmas. Itu vaksin cervix. Karena kita ada di Jogja, jadi kita mau nggak mau harus ke rumah sakit sendiri. Dan aku seneng banget kalau di Indonesia sekarang kesadaran vaksin cervix tuh udah tinggi. Karena kita salah satu negara yang belum mewajibkan anak-anak itu vaksin cervix menjadi vaksin imunisasi wajib. Padahal itu penting banget dan insya Allah bisa sangat mengurangi resiko kayak kanker serviks dan kanker-kanker lainnya. Dan yang disarankan anak vaksin serviks itu dari usia 10 tahun. Terus nanti durasinya kalau nggak salah ada 2 kali setelah suntik pertama berapa bulan kemudian. Dan percaya nggak, aku pun belum vaksin serviks. Jadi aku pengen juga. Oke, jadi perasaan aku itu aku agak tegang pas mau suntik, tapi kayaknya itu nggak sakit. Dan aku berangkat imunisasi sama Mbak Siti, adek Kama, karena Kama juga mau suntik bulanan. Ini Kamanya. Nah, iya. Ini ada Mas Aba juga. Abah mau vaksin juga? Hah? Enggak. Kamu mau ngapain? Mau ngapain ini sekarang ikut? Mau dicek hidungnya ada darahnya. Ada darahnya. Dan dikopek-kopek. Dikopek-kopek. Ada sebelah. Iya nih banyak yang nanya. Tangannya Kaba kenapa, lihat tuh. Tuh. Dia kopekin itu. Dia suka ngopekin setiap ada luka di badannya. Ada luka terus kering terus dia kopek. Iya makanya kita cek. Oke, bismillah. Bismillah. Ditimbang disuntik. Enggak, ya nggak tahu, ditimbang dulu nanti dokternya lihat perlu disuntik apa enggak. Orang belum juga. Karena tuh ada kesan. Kita tinggal ngomong sama dokternya. Belum tahu perut aduh udah tahu. Belum tahu kan dokter yang nentuin anak ini perlu disuntik apa tidak. Ya semoga kamu enggak, kamu kan bukan lagi ini. Kamu bukan vaksin. Tuh, jangan, makanya kalau ada luka jangan digatal, garuk-garuk, jangan dikopekin. Ini sudah sampai kita. Gimana ngajarin anak supaya nggak takut divaksin? Jadi aku selalu ngasih tahu mereka, vaksin ini kita lakukan suntik sebentar, sakitnya tuh cuman kayak digigit semut doang, aku bilang. Tapi untuk menghindari penyakit-penyakit yang serem, yang kita kalau ngelihat ada orang lain yang harus masuk di rumah sakit, banyak disuntik, diinfus, sakitnya serem-serem. Jadi kalau aku sih ngasih pengertian, udah nggak apa-apa, kamu disuntik sebentar aja, tapi untuk demi kamu sehat lebih panjang ke depannya. Jadi kayak Sibil, Kaba itu udah paham kalau vaksin, ya udah nggak apa-apa deh aku disuntik sebentar aja. Jadi aku ceritakan ke mereka apa sih manfaatnya vaksin. Jadi mereka udah nggak ada yang ketakutan ya. Cuman kalau umur Kaba sama kalau Bre sih masih nangis, kalau Kaba sama Kala masih minta reward. Jadi oke, Bi aku mau divaksin suntik tapi habis ini aku beli es krim ya gitu kan, ya namanya anak-anak masih aku ikutin aja nggak masalah. Jadi tahu nggak sih kematian orang karena kanker serviks di Indonesia seharinya itu sampai 50 orang, mencapai 50 orang. Jadi lebih baik kita antisipasi sejak dini. Buat ibu-ibu juga yang seumur aku yang belum vaksin serviks, yuk kita lakuin. Tapi jangan lupa kalau kita udah dewasa, kita harus di pap smear dulu. Ketika di pap smear kita aman, baru kita bisa ngelakuin yang namanya vaksin serviks. Ya Allah, anak bayinya nggak pakai kaos kaki. Jadi 7320 kurangi baju sama pempesnya ya. 7320. Kalau minus sebelah sini. Diam, sekitar 7,2, 7,3 beratnya aku. Ini kakinya turun, kamu korting kayak suka Bia deh kalau nimbang. Suka korting-kortingin beberapa bagian. Jangan turun lagi Tole. Kamu anak bayi nggak usah korting-korting. Ya, sekitar 7,4 ya. Tapi nggak berhenti. Anak bayinya berubah. Yang diimunisasi anak bayi loh. Ini anak bayinya. Oh, oke. Udah ditimbang tadi. Tadi aku bisa. Karena mau diimunisasi anak bayi. Kenapa? Tadi aku bisa. Kamu tadi ditimbang ya? Iya. Berarti mau diapa? Ya anak bayi duduk. Mau diimunisasi.
Nggak boleh duduk. Kenapa? Yang ada ini karena lagi ada corona, kita harus jauh-jauhan. Tapi kalau lagi duduk sendiri mendingan duduk yang di physical distancing karena kan orang nggak kayak ini. Jadi lebih bersih kayaknya ya. Aku juga selalu mikir gitu. Kalau suruh milih aku mau duduk di sini karena nggak ada yang dudukin. Tangannya jangan megang apa-apa nah. Kamu beratnya kalah sama Mas Bre. Mas Bre 4 bulan hampir 9 kilo. Kamu cuma 7,5 kilo. Ya, nggak apa-apa deh. Selamat masuk. Assalamualaikum, halo dokter. Sudah selesai. Sibil dulu gimana? Sakit banget. Nggak kedengeran? Sakit banget kan pakai masker. Aduh, Yang mana yang disuntik? di sini. Tapi sesudah itu nggak sakit sama sekali. Jadi intinya sakit nggak divaksin? Sakit banget. Katanya suruh balik lagi ya? Iya. Kak, sini kok dong? Iya, aku disuruh balik lagi nanti setiap 6 bulan. Bulan depan. Iya, bulan. Gimana perasaannya harus suntik ulang? Nggak tahu, sakitnya sama apa nggak? Sama lah. Biasa aja. Kabar kamu diapain tadi Abah? Dicek hidungnya dan minumnya. Sakit nggak? Enggak. Terus yang disuntik siapa aja hari ini? Kamu dan pakangan. Ini Kama tadi habis vaksin. Vaksinnya oral yang masuk ke mulut sama suntik. Terus dia nggak boleh nyusu dulu 15 menit. Nggak boleh nyusu dulu 15 menit, takut tadi vaksinnya keluar ya. Sama tadi disuntik pahanya. Udah selesai vaksin. Anak ini vaksinnya 2 tadi. Dia oral sama suntik karena dia vaksin 4 bulan. Terus Sibil tadi vaksin cervixnya nggak ditanggung asuransi, bayar sekitar 1,1 juta lebih. Tapi kalau dari sekolahan, ini kan sebenarnya saran dari sekolahan. Kalau pakai program pemerintah kemarin gratis di puskesmas. Cuman karena kita lagi di Jogja, jadi aku datang ke rumah sakit swasta, bayar harganya sekitar 1,2 juta rupiah. Terus bulan depan harus balik lagi, vaksin lagi. Terus setelah bulan depan, jarak sebulan, jarak 3 bulan harus vaksin lagi di bulan Maret. Nah ini Dokter Nur Hadi, jadi kalau vaksin ke Opjin ya dok ya? Iya. Opjin guys. Terima kasih. Ya, selesai. Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Dokter Hadi mah pasiennya udah rame sekarang di Jogja. Jadi kalau mau hamil, antrinya jauh-jauh hari. Nah, aku mau kasih tahu vaksin cervix itu harganya. Vaksinnya yang mana mas? Yang ini bu, 1.114.000. Oh, ini dia. Iya, vaksin Gardasil. Ini vaksin Gardasil 1.114.000. Nah, mungkin harga yang mahal ini ngebuat orang kesadarannya untuk untuk vaksin itu susah. Cuman sekarang dari pemerintah udah ada vaksin yang free buat anak-anak SD kelas 5-10 tahun karena tapi harus ke puskesmas, nggak bisa ke rumah sakit gitu. Jadi kalau ada program pemerintah biar dapatnya lebih murah dan free, ambil aja ke puskesmas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Venita. Saya adalah perwakilan dari KICS, yaitu Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks. Jadi kanker serviks mungkin bisa dibilang satu-satunya jenis kanker yang kita udah tahu nih apa nih penyebab utamanya. Yaitu di kanker serviks penyebabnya adalah virus, yaitu virus bukan COVID tapi adalah namanya HPV, yaitu Human Papilloma Virus. Jadi virus HPV ini kalau kita terkena virus yang menyebabkan kanker atau onkogenik di daerah serviks kemaluan wanita, itu bisa menyebabkan lama-lama infeksi ini berujung menjadi kanker serviks. Nah, jadi ini bukan faktor keturunan, bukan karena faktor makan apa, tapi ini karena virus. Karena sebuah virus, makanya kita kenapa gencar untuk edukasi, karena virus kan bisa dicegah. Vaksinnya ada, bisa diperiksa, bisa diobati. Kanker serviks pada stadium awal itu tidak memiliki gejala apapun. Jadi bisa jadi penderita kanker stadium awal tuh tidak mengalami adanya masalah atau keluhan apapun. Nah, kalau sudah stadium lanjut, baru biasanya muncul keluhan-keluhan. Misalnya, panggulnya terasa nyeri, muncul perdarahan atau rasa sakit yang berlebihan, bisa juga yang keputihan yang berulang dan berbau. Dan kalau pada wanita-wanita yang sudah menopause, bisa tiba-tiba muncul perdarahan lagi di daerah kelaminnya. Itu gejala yang sering terjadi walau memang
memang bisa juga muncul gejala-gejala di luar daripada itu. Makanya kita walaupun tidak punya gejala, harus melindungi diri kita dan harus tetap diperiksakan. Pencegahan kanker serviks itu ada dua macam, yaitu pencegahan primer dan sekunder. Pencegahan primer adalah mencegah sebelum kita itu terpapar dari virus HPV yang menyebabkan kanker serviks. Caranya adalah dengan vaksinasi. Jadi, semua perempuan mulai dari usia 9 tahun sudah bisa mulai pencegahan kanker serviks, yaitu disuntikan vaksin. Nah, itu namanya pencegahan primer untuk melindungi kita jangan sampai terkena infeksi HPV yang menyebabkan kanker serviks. Nah, selain itu ada namanya pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder artinya sudah terpapar dari virusnya mungkin, tapi mencegah jangan sampai nih jadi kanker atau jangan sampai makin memberat kondisinya, yaitu bagi perempuan-perempuan yang sudah menikah atau berhubungan seksual, memeriksakan diri rutin dengan screening kanker serviks seperti pap smear, HPV test, atau IVA test secara rutin. Di era pandemi ini menyebabkan kita akses ke layanan kesehatan jadi lebih sulit ya dibandingkan sebelumnya, tapi bukan menjadi alasan kita tidak melindungi diri sendiri. Vaksinasi bisa diberikan di rumah sakit dan dengan tentunya kita sendiri menjaga diri dengan protokol kesehatan saat datang ke rumah sakit mengenakan masker, sudah membuat perjanjian terlebih dahulu, atau bisa juga sekarang itu ada beberapa provider yang menyediakan layanan vaksinasi di rumah. Jadi bisa tim itu datang ke rumah untuk vaksinasi, jadi tetap bisa nih walaupun di pandemi tapi kita mencari cara supaya kita tetap terlindungi. Ayo kita perlengkapi diri kita dengan informasi yang tepat dan benar untuk melindungi diri sendiri. Kita cari tahu lebih lanjut tentang informasi kanker serviks, bisa cek ke website www.cegahkankerserviks.org atau di sosial media kita di cegahkankerserviks_id. Jadi nanti bisa dibuka websitenya, di follow juga Instagramnya, dan bisa cari informasi terbaru dari sana. Setelah dengan pertimbangan yang cukup matang, hari ini Bachkama resmi akan potong rambut untuk pertama kalinya semenjak baby. Ada Mas Arif. Hai Mas Arif. Pernah motongin anak bayi belum? Sering. Oh sering, oke. Mari kita lihat, dan kali ini aku cuman bisa berharap bahwa Bachkama rambutnya tidak tumbuh berpulau-pulau seperti Brekata ketika aku potong pas bayi. Abis kayak dia udah gerah, rambutnya basah mulu, kasihan kepalanya. Jadi bismillah, di usia yang ke-4 bulan Bachkama potong rambut. Baru kelar imunisasi tadi, kita lanjut potong rambut. Padahal dia gemes gini. Untuk atasnya mau berapa senti nih, Mbak? Atasnya berapa senti ya? Aduh lucu sih sebenarnya, potong nggak ya? Kok aku galau. Sampingnya aja. Pokoknya gini, atasnya lebih tebal daripada di sampingnya. Terus, ya begitu aja. Aduh lucu nggak sih? Aduh sayang nggak ya? Sayang nggak ya? Kok aku ragu sih mendadak? Dek, sayang nggak? Sampingnya dulu aja, nanti atasnya menyesuaikan. Oke. Ade, mau potong rambut. Mbak, potong nggak sih ini Mbak? Sampingnya aja dikit dirapi. Aku tuh sebenarnya sebelnya di sini karena Ya. kayaknya tebel banget. Aduh tapi kayak wig lucu. Oh Rasiti punya ini. Biar rambutnya nggak tumpah-tumpah. Oke. Rambutnya nggak tumpah-tumpah, baik. Oh bagus. Ini dagangannya Rasiti, Ziti Shop, yang mau silahkan. Enak baru bangun. Jadi Sampingnya aja dikit-dikit dulu ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Potong nggak sih guys? Mau dong. Lihat depan, mana ngerti dia, makin seru ngeliat gitu. Iya karena itu udah terlalu panjang. Aku potong rambut. Anak potong rambut. Dia terpukau. Wow. Anak bayi, untung baru bangun tidur. Jadi dia masih nggak rewel. Enggak, maksudnya Oh. untuk rambut belakangnya kan masih sedikit gitu. Iya. Panjangnya aja kali, keren dikit. Diputar aja nggak ada. Oh diputar, oke. Ini mangkoknya Siti repot deh, mangkoknya. Iya. Wow, udah mulai bete. Iya, anak Kama, Bachkama, anak dia. Nenonet, Bachkama, anak soleh, anak ganteng. Nenonet, anak bayi, anak jagoan, anak Kama. Anak dia, namanya Kama. Ya gimana nyuruh dia nunduk ya? Tangan agak di bawah. Oh ke bawahan mbak dari angle bawah biar dia nunduk. Tuh ada Wowo tuh. Sini.
Iya rambutnya. Iya. Bye mangkok. Dah. Ini Mbak Siti. Ngebantu sebenarnya, cuman harus gedean dikit dianya. Dah. Ditengkurapin gini? Iya. Oke, baik. Awas, awas. Iya, aku pegangin. Geli dia, lehernya ya. Geli ya, Dik. Bisa kepanjangan kesian. Bisa dikira sangat natural gitu. Natural aja. Ucu. Atas kepala gini enggak ya? Ya udah, nanti dikira kalau tarik gitu. Udah, ini udah selesai. Enggak, depannya belum panjang, Mbak. Oh, udah. Udah tole. Buat begini, Mbak. Aku lagi niupin rambutnya. Ternyata kamera on mulu, luar biasa. Mukanya tuh loh. Udah, Om. Oke. Makasih. Selesai. Ternyata nggak terlalu ekstrim, justru rapi. Jadi nggak gerah dianya. Oh marah. Ya udah nyusul. Gue kira mau dibotak. Iya. Udah. Oke. Kalau dipotong jangan melet-melet ya. Kenapa? Ntar rambutnya masuk. Jangan dipegangin ini. Mulut. Oh, pegang Om. Suruh dong. Biar ganteng Om. Mau dipotong Abah? Iya. Iya. Biar kayak siapa? Kayak Kyungsok. Mau dikasih jalan kutu Abah? Oh, iya. Aku mau panjang deh. Mau dipanjang digondrongin apa? Rambut Abah panjang banget ya? Panjang ini loh Abah. Terus kalau ketiduran bangun langsung botak ya? Ya, begitu. Oh, ini mau dibotakin. Enggak. Dirapiin kayak biasanya tuh lah. Biasanya potong sama Omar kan cuma dirapiin aja. Apa? Enggak dipotong. Kalau potong rambut satu lagi, satu lagi yang di Jakarta itu, dia suka botakin aku. Potong rambutnya Om Reza. Iya, Bang. Apa sih, kasih lihat mama? Ganteng bener. Tadi anak bayi juga potong rambut. Itu nggak kasih lihat mama gini katanya. Kasih lihat mama dong, ganteng banget tuh. Kasih lihat. Oh, masya Allah. Sambil teleponan sama mama. Anak kekinian ya. Ya Allah lucu. Cakep amat. Anaknya siapa? Beatana nggak potong rambut. Itu papa dan mama. Lihat yang potong rambut ya. Nggak kepotong rambutnya Kama. Waktu si Bill aku nggak potong rambut. Kalau aku potong rambutnya tumbuhnya baik-baik saja. Waktu Bre sama Kaba aku potong pas sudah lama tumbuhnya tipis. Waktu Bre aku potong rambutnya tumbuhnya kayak pulau-pulau. Jadi kali ini kayak biarin deh aku mau potong lagi. Jadi kayak si Bill aku mencoba nggak potong rambut. Jadi sekarang potong rambutnya nggak dibotakin. Tapi sunnahnya tetap dijalankan, sedekah sesuai dengan berat timbangan rambut udah dijalanin pas akikah. Terus ya sekarang potongnya cuma buat ngerapin. Nggak tahu ya boleh apa enggak, tapi ya tidak ada kewajibannya sih dalam Islam. Jadi harusnya baik-baik aja, nggak apa-apa. Yang penting kita bersedekah sesuai dengan berat timbangan rambut. Nah itu kan bisa dikira-kira aja. Gitu. Jadi ya terima kasih udah menyaksikan. Semoga bermanfaat, semoga menggugah hati yang lain yang belum melakukan vaksin serviks untuk anak usia di atas 10 tahun dan buat kita yang udah dewasa, karena di Indonesia belum wajib di saat kita kecil. Jadi sekarang yuk kita lakukan dengan kesadaran diri. Assalamualaikum.